Oke teman-teman, di sini Suki Kaul melaporkan dari Telomoyo. Ada beberapa pendaki guys. Ini Rudi Tabuti. Perhatikan wajahnya baik-baik, kalau ketemu orang ini harus dihindari ya teman-teman. Dan juga kita punya Master Chef Kopi, Dr. Danang. Dan juga beberapa kebutuhan. Untuk video ini ya teman-teman, saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai sesuatu yang sering terjadi pada kita. Ya mungkin tidak kita ya, saya sama Rudi ya, sama Rudi ini, sama mbah saya. Jadi kebiasaannya itu kalau rutinitas tuh nggak bisa di stop teman-teman. Rutinitas pagi ya, pencernaannya sudah rutin, jadi nggak mungkin ditunda untuk besok lagi. Makanya setiap bangun Nanti ambilin. takutnya ambilin dia. Nah makanya selalu kita usahakan untuk membawa benda ini teman-teman. Ini skop saya punya tapi saya tinggal, saya ganti dengan centong tadi. Mana centong saya? Belum sarap belum. Di. Oh iya. Ini soalnya tok semua. Ini saya Stres. pakai centong ini teman-teman. Ya karena Genting. karena pertimbangan saya itu karena dia ringan teman-teman. Kalau ini kan berat guys. Tuh. Ini kan. Oh. Ini lebih ringan ini. Kan itu bisa buat geraji cengelnya orang. Buat geraji cengelnya orang, bahasa mana itu? Ini bahasanya Excel Ultraman. Itu guys. Jadi saya ingin tunjukkan ke teman-teman gimana caranya membuat apa namanya? Berantakan. Kubangan atau bolongan tempat penyimpanan emas kita ya. Pertama kita lakukan adalah kalau perlu teman-teman, kalau saya misalnya saya begitu sampai di tempat kita camping, biasanya saya langsung setelah beres semuanya saya langsung ambil cetok, saya bikin dulu teman-teman supaya besok tinggal dimasukkan teman-teman. Nah untuk pemilihan tempat, satu jangan dekat dengan tempat kita atau tempat orang-orang berkemah mendirikan tenda. Kemudian yang kedua, jangan di jalur pendakian ya. Tempatnya ini sudah jauh dari tenda dan keluar dari jalur pendakian. Oh ya, satu lagi yang perlu diperhatikan, dalam Islam itu ada aturannya untuk buang hajat, termasuk salah satunya kalau di tempat terbuka itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya perlu navigasi untuk arah mata angin juga perlu diperhatikan juga teman-teman. Bisa pakai kompas atau bisa pakai matahari atau bisa pakai rasi bintang kalau cuacanya cerah ya. Supaya nyaman kita bikin ruang dulu ya, ruang supaya bisa jongkok dan pantat kita nggak ke apa namanya, nggak kena rumput-rumputan. Ini kan geli ya teman-teman. Saya bikin lubang sini, kemudian nanti kotorannya atau hasil galiannya saya taruh sini ya, tekan hadapnya ke sana langsung aja ya, pakai tangan dua ya. Skopnya udah jelek guys. Skopnya Rudi. Nah begini ya, atau kalau nggak skop juga bisa benda-benda yang lain teman-teman. Misalnya ya pasak juga bisa kita pakai, atau centong ini juga bisa kita pakai, lihat nih. Nah saya buang kotorannya ke belakang, jadi kira-kira nanti kita jongkoknya kan ke sana ya. Jadi kita taruh kotorannya di sini, maksudnya taruh ini tanah galiannya di sebelah belakangnya ya kan, kelihatan kan ya. Nggak usah terlalu besar ya, kira-kira diameter 10 cm cukup teman-teman. Kadang-kadang untuk gunung juga beda-beda ya teman-teman, kontur tanahnya
ada yang berpasir, ada yang berbatu. Ini kebetulan kita dapat yang tanah ya, cuman kendalanya ada di akar-akar rumputnya cukup tebal dan meletot dia cetoknya teman-teman. Lebih enak tuh pakai cetok yang buat berkebun itu teman-teman. Saya punya tapi hilang di merbabu, ketinggalan sih, saya lupa nggak dibawa pulang. Kita pakai ini aja ya, ini lebih praktis menurut saya teman-teman. Bikin lubang, akar-akarnya kita usahakan potong. Kotorannya taruh di belakang, jangan asal dibuang kotorannya ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti dia akan kita pakai untuk mengubur emas kita di sini ya. Kalau sini sudah penuh, agak ke samping juga apa, tapi jangan ke sini sama ke sini ya, soalnya ini nanti buat kaki kita. Nah, kalau kita injak nanti dia padat. Makanya lebih enak tuh bikin lubang ini waktu kita selesai diriin tenda gitu teman-teman, enaknya karena kondisi kita tenang ya. Kalau kita bikinnya waktu udah kebelet, wah bisanya bisa, tapi ya itu tadi harus nahan, antara nahan mau berak sama konsentrasi untuk bikin lubang jadi terganggu. Satu lagi, kita juga harus perhatikan aliran air kencing kita teman-teman. Untuk laki-laki perempuan ya bersamalah ya, ada di depan sini ya, area sini ya. Makanya kita kasih juga jalannya teman-teman, kasih jalan untuk air kencing kita juga biar masuknya ke lubang ini yang sama dan nggak ke apa ya, nggak kena kaki kita kan. Nah, ini penampakannya dari atas teman-teman. Jadi lubang ini jalur kencing ya, kemudian ini tanah galiannya. Oke, kalau kita jongkok nanti seperti ini posisi kaki ya, gini teman-teman, kelihatan ya, bisa dibayangkan. Nanti kencingnya keluar ke sini terus mengalir ke sini, kotoran keluar ke sana masuk ke dalam. Kalau sudah selesai jangan lupa cebok ya, bersuci toharoh. Toharoh sih sebenarnya nggak harus pakai air ya teman-teman, tapi kita sebagai kebanyakan orang Indonesia biasanya kalau nggak pakai air gimana gitu ya. Sebenarnya nggak harus pakai air, bisa pakai tisu. Saya juga suka pakai tisu basah, tapi biasanya di gunung kadang-kadang dilarang ya pakai tisu basah, alasannya karena susah diurai. Nah itu ya, oke lah, kita bisa pakai tisu kering juga bisa, atau pakai air juga apa-apa. Kalau kita kelebihan air lebih gampang kalau pakai botol sih, karena dia lebih waktu airnya lebih apa ya, bisa kita arahkan. Biasanya juga dimasukin ke lubang juga, jadi semuanya masuk ke lubang ini, cukup untuk air atau tisu atau sebagainya cukup. Nah, kalau sudah kita toharoh, membersihkan diri dari hadas, kita bisa ini teman-teman, tutup supaya apa ya, supaya nggak mengganggu lingkungan. Tidak mengganggu siapapun ya, mungkin binatang juga manusia yang lewat. Ini tadi agak dekat dengan jalur ya, makanya kalau dekat dengan jalur itu kekurangannya nanti kita perlu waspada kalau ada yang lewat, atau kalau misalnya terpaksa harus dekat dengan jalur karena misalnya di belakang udah jurang misalnya kan, nggak apa-apa kita bikin, tapi jangan di jalurnya persis, agak ke samping, agak ketutup kayak gini, nggak apa-apa. Bisa juga dekat dengan jalur, pakai payung ini bisa nih untuk menutup aurat. Nah, atau teman, kita bisa minta tolong teman untuk jagain di pintu masuk atau pintu keluar, atau di area dekat sini kalau ada yang lewat bisa dikasih peringatan itu. Atau juga waktu buang airnya bisa kita sesuaikan, misalnya malam-malam lebih tenang waktu orang-orang tidur kalau bisa.
Kalau biasanya saya itu subuh atau sebelum subuh orang-orang masih asik tidur, jadi suasana di sekitar masih aman dari gangguan. Itu teman-teman. Sekarang kita kubur. Kita cara kuburnya gimana? Ini tanah galiannya kita masukkan gini caranya. Masukkan aja, ya kan? Langsung nutup guys, tuh. Nutup guys, tuh. Nutup. Ini udah nggak bau teman-teman, beneran. Baunya udah langsung hilang, nggak ada baunya sama sekali. Ini seperti para kucing itu kan juga kayak gini instingnya dikubur biasanya. Kucing-kucing yang beneran ya, kucing-kucing yang tahu adab ya teman-teman, dia bakal ngubur. Ini diinjak udah nggak apa-apa, nih diinjak biar padat juga nggak apa-apa. Udah beres teman-teman tuh. Baik, itu teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Selamat mencoba. Saya Sugi Gaul undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video lain yang bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.